Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan penyakit herpes ya. Penyakit ini kayaknya sering muncul di kawasan tropis seperti Indonesia. Rasanya itu kayak ada sensasi gatal, perih, ataupun panas. Lalu apa itu herpes dan bagaimana cara mengatasinya? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu herpes. Namun sebelum kita ngomongin tentang herpes, ini kan kaitannya erat dengan kulit gitu ya. Nah kulit yang sehat itu pasti kulit yang cantik. Nah kalau ngomongin tentang cantik, cantik itu tidak harus selalu sesuatu yang kelihatan dari fisik atau dari luar, tapi juga dari dalam. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fakta mengenai inner beauty ya. Kita lihat yang pertama. Bangun suasana positif. Sering kita lihat kalau orang yang memiliki inner beauty ini selalu memancarkan aura-aura atau menyebarkan aura-aura yang positif ya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya ini selalu terbangun motivasinya, selalu terbangun semangatnya karena aura positif yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki inner beauty. Mungkin nggak akan bisa dilihat secara langsung sih, maksudnya kayak dia bisa nyebarin aura positif gitu ya. Tapi yang kita rasakan ketika kita ada deket sama orang-orang tersebut, kita ngerasain adem gitu ya, tenang, damai, dan pastinya auranya yang selalu positif. Kita lihat yang kedua. Murah senyum. Nah ini juga penting nih. Kalau kita lihat di luar sana kan ada orang yang sukanya nggak tahu ya, mungkin karena postur tubuh atau seperti apa akhirnya agak kayak cemberut. Itu kan nggak enak dilihat gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat orang-orang yang ada di sekitar kita ini mudah senyum, murah senyum. Yang pasti senyumnya itu harus sesuai porsi gitu ya, nggak kesedikitan, nggak juga kebanyakan. Nah kalau kita ngelihat orang-orang murah senyum, katanya senyum itu menular. Coba kalau Anda coba senyumin ke teman Anda, ini biasanya teman juga akan senyum gitu ya. Nah orang-orang yang murah senyum ini katanya memiliki inner beauty yang juga bagus. Kita lihat yang ketiga. Sederhana namun bersahaja. Nah seringkali kita ngelihat orang-orang yang outfitnya, looknya itu biasa aja gitu. Maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana lebay banget gitu, enggak ya. Outfitnya biasa aja, looknya biasa aja, appearance-nya biasa aja. Tapi nggak tahu kenapa ketika kita ngelihat dia dari yang sederhana sekali penampilannya, tapi kelihatan banget bersahaja. Nah katanya orang-orang yang sederhana tapi bersahaja ini mereka adalah orang-orang yang memiliki inner beauty. Kita lanjut yang keempat. Menerima perbedaan. Nah ini juga penting. Ketika kita hidup seperti di Indonesia gitu ya, negara yang sangat majemuk sekali, kita banyak sekali memiliki perbedaan dari segi apapun gitu ya. Nah katanya orang-orang yang memiliki inner beauty ini bisa menerima perbedaan. Pandangannya tidak hanya melulu dari dia sendiri self-centered ya, tapi juga kemudian dia bagaimana memandang orang-orang dengan persepsi yang berbeda-beda, dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga tidak hanya terpaku pada satu titik saja. Kita lihat yang terakhir, menjadi diri sendiri. Nah ini juga penting, sering kita dengar be yourself gitu ya. Nah ini yang juga diaplikasikan oleh mereka-mereka yang memiliki inner beauty. Mereka selalu menjadi diri mereka sendiri, tidak mau menjadi copycat orang yang lain. Oke, itu dia tadi 5 fakta seputar inner beauty dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta menarik seputar orang-orang yang katanya memiliki inner beauty. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Yvonne Hartato, MPASI Psikolog. Selamat pagi Mbak Yvonne, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, luar biasa nih kabarnya, baik-baik. Semoga Mas Raden dan teman-teman lainnya juga dalam keadaan sehat semua ya. Ya amin, terima kasih Mbak Yvonne juga dan keluarga ya yang ada di rumah. Oke, ya. Mbak Yvonne, hari ini kita akan membahas salah satu hal, kalau tema besar kita hari ini kan tentang kulit gitu ya. Kulit itu kan kalau yang sehat itu selalu look physically-nya bagus gitu. Tapi kan kita kalau ngomongin tentang cantik tidak hanya dari luarnya saja. Luar oke, tapi juga dari dalam. Nah kalau ngomongin tentang cantik dari dalam, kita sering istilah yang paling populer adalah inner beauty. Orang ngomongin inner beauty, well, mudah untuk mengatakan inner beauty, tapi orang-orang yang punya inner beauty itu yang seperti apa sih? Gitu kan nggak bisa dilihat ya. Nah kita akan coba bahas satu persatu. Katanya orang yang memiliki inner beauty itu adalah orang yang bisa membangun suasana positif. Gimana tuh Mbak Yvonne? Oke, baik. Ya, saya coba paparkan. Sebenarnya tadi sudah sempat dibahas juga ya sama Mas Raden gitu kan. Jadi memang
seseorang yang memiliki inner beauty itu akan memberikan energi positif ke lingkungannya gitu. Jadi lewat tindakannya, lewat tutur katanya, dia bisa menciptakan suasana yang positif gitu. Ketika misalnya orang lain ada bersama dengan dia, orang lain pun bisa merasa nyaman. Karena ketika misalnya temennya lagi cerita sesuatu, dia bisa memberikan komentar ataupun pendapat yang positif. Lalu ketika misalnya teman-temannya lagi butuh motivasi nih, lagi butuh kayak pencerahan gitu ya, dia cukup bisa memberikan pesan-pesan yang akhirnya bisa memotivasi orang lain gitu. Jadi suasananya memang jadinya cukup bisa bijak dalam berpikir positif, dalam menghadapi berbagai situasi, sehingga orang lain pun merasa nyaman ketika berada dalam interaksi bersama dengan orang itu gitu. Oke, Mbak Yvonne, ini kan agak sulit juga ya untuk kemudian kita bisa ngerasa nyaman atau enggak. Tapi kalau kayak mungkin kita kan nggak bisa menilai orang secara langsung juga, tapi kan mungkin ada perasaan gitu ya. Ketika kita lagi deket sama orang, nggak tahu ada perasaan, walaupun orang ini tuh nggak ngomong, nggak ngelakuin apa-apa, cukup duduk di samping gitu ya. Terus kita ngerasa kayak, aduh, kayaknya feel comfort juga nih duduk sampingan sama beliau gitu. Nah ini berarti beliau yang di samping kita ini memang punya aura yang positif, yang meskipun nggak ngomong, meskipun nggak ngelakuin apa-apa, ini memang orangnya memiliki aura yang positif gitu ya? Ya, jadi mungkin selain dari tampilannya yang memang kayaknya adem dilihatnya gitu ya, Mas. Nah, di sini juga ketika misalnya kita cerita sama seseorang gitu ya, sama orang itu, kayaknya dia cukup bisa menyikapi dengan netral gitu. Ketika kita cerita sama orang lain kan pastinya kita juga nggak mau ya di-judge ataupun malah yang kita disalahkan atau malah semakin dikompor-komporin gitu. Jadi dalam hal ini dia cukup bisa menyikapi dengan bijak gitu ketika temennya cerita, akhirnya temennya pun nyaman merasanya ketika besok-besok ada hal yang memang mau didiskusikan, mereka akan, oh kayaknya cerita sama dia aja deh gitu, kayaknya lebih enak nih gitu, karena dia cukup bisa menyikapi dengan tenang, dengan nggak ada judgement gitu. Oke ya, berarti memang orangnya benar-benar netral dan menenangkan gitu ya, bukan hanya orang yang suka ngejudge, kamu tuh gini, kamu tuh gitu, harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu. Orang justru yang mau awalnya curhat jadi lebih depresi gara-gara kena judgement-nya dia ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih Mbak Yvonne, murah senyum. Nah orang yang nggak banyak, orang yang sulit senyum itu kan nggak enak dilihat, cemberut. Orang yang kebanyakan senyum juga jadi kayak hahaha nggak jelas gitu ya. Tapi murah senyumnya versi orang yang memiliki inner beauty itu yang seperti apa? Maksudnya tidak harus selalu senyum, tapi ketika senyum itu memancarkan lagi-lagi kayak aura positif, ada ketenangan di senyumnya, benar-benar tulus dari dalam hati gitu. Ya, oke. Jadi tadi mungkin udah dipaparkan juga. Jadi memang untuk senyumnya sendiri ini memang senyum yang tulus gitu ya. Jadi kan tadi udah kita ketahui bahwa senyum ini banyak banget manfaatnya gitu. Bahkan dari penelitian yang dipaparkan juga ada senyum ini bisa kayak membangun hormon positif dalam diri kita, bisa juga memberikan energi positif ke otak kita gitu. Akhirnya ketika kita tersenyum, banyak manfaat yang bisa kita rasakan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain gitu. Hati kita juga jadi merasanya bahagia gitu. Begitu juga dengan orang yang melihat itu. Tadi dibilang bahwa senyum ini menularkan energi positif gitu. Nah, ketika kita tersenyum, hati kita juga merasa nyaman dengan senyum yang tulus. Wajah kita pun akan menampilkan aura ataupun energi yang membuat orang lain tuh juga merasa nyaman. Nah, mungkin kalau kayak kita coba lihat ya, misalnya kita tersenyum sama seseorang gitu, terus secara otomatis orang itu kan akan senyum balik nih ke kita gitu. Nah, di situ pun kita bisa merasanya, oh adem ya ternyata kalau ngelihat senyum orang lain tuh gitu. Jadi senyuman simple yang tulus ini yang kita bisa berikan ke orang lain itulah yang akhirnya bisa menyentuh perasaan orang lain, bisa memancarkan kayak ungkapan kasih juga bagi mereka gitu. Dengan kita murah senyum, orang-orang yang memang senang tersenyum dengan tulus gitu, bisa membangun rasa percaya dari orang lain juga gitu. Sehingga bisa menampilkan kebaikan hati, membuat orang lain pun nyaman untuk bisa berinteraksi dengan dia gitu.
Oke ya, memang senyum yang tulus dari dalam hati itu akan selalu terpancar meskipun di masa pandemi ini kita pakai masker tetap kok kelihatan kalau kita senyum ya. Betul. Kalau senyumnya dari hati gitu ya, yang tulus ya, Ya, Mbak Ivon ya. Oke, jadi kita lanjut mungkin yang ketiga nih, ketika Mbak. tertutup ya, iya. Betul sekali, sederhana namun bersahaja. Sering kan kita lihat orang yang eh, mencoba untuk looking good gitu ya dengan outfit-outfit yang mungkin mahal atau eye catching, tapi kayak tetap nggak bersahaja juga. Tapi ada yang cuma pakai kaos oblong mungkin, pakai celana yang biasa gitu. Tapi sederhana banget, tapi kelihatan bersahaja. Apakah orang-orang yang dengan ciri-ciri seperti ini adalah mereka yang memiliki inner beauty nih? Oke. Oke, gambarannya kurang lebih gini. Jadi kita melihat sesuatu yang simple, tapi tuh kayak punya daya tarik tersendiri Yes. gitu kan. Nah, justru kesederhanaan yang ditampilkan itu justru membuat orang lain tuh merasa nyaman melihatnya. Mhm. Jadi nggak harus dengan busana atau tampilan yang heboh, dengan barang-barang branded ataupun yang harus mencolok gitu ya. Tapi justru dengan sederhana, dengan sikapnya yang bersahaja itu tuh jadi orang lain oh ngelihatnya menarik ya kayaknya gitu. Karena dengan kesederhanaan ini dia juga bisa memancarkan kayak oh seseorang yang memang rendah hati gitu, seseorang yang memang tampil apa adanya tapi membuat orang lain tuh nyaman melihatnya gitu. Kayak adem aja gitu dilihatnya. Oke, berarti nggak harus pakai barang-barang yang branded, nggak harus sampai jual rumah juga ya. Gitu ya, pokoknya yang simple tapi elegan dan juga kelihatan banget bersahajanya. Itulah orang-orang dengan inner beauty. Oke, kita lanjut yang keempat, menerima perbedaan. Nah, ini juga agak sulit nih, apalagi kita mungkin ya tinggal di Indonesia, negara dengan yang plural banget nih, majemuk banget gitu. Banyak sekali perbedaan dari sisi ini, sisi itu gitu ya. Nah, orang dengan inner beauty ini adalah orang yang bisa menerima perbedaan karena mungkin mereka bisa menghargai bagaimana kemudian mereka menjadi open minded dengan paradigma, perspektif, sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap orang. Gimana nih Mbak Ivon? Ya, oke. Di tengah kehidupan kita nih memang kan bervariasi banget gitu ya, penuh dengan perbedaan, di mana hal ini juga jadi satu tantangan nih bagi kita semua gitu. Nah, seseorang dengan inner beauty ini dia cenderung open minded, jadi memiliki kadar toleransi terhadap perbedaan tuh yang lebih tinggi gitu. Ketika ada satu kondisi yang mungkin memang berbeda, dia akan cukup bisa memahami oh ternyata akan ada sudut pandang lain ya gitu. Ternyata hal ini bisa lihat juga nih dari sisi yang mana nih gitu. Sehingga untuk memahami ataupun mengerti kondisi orang lain juga akan lebih bisa gitu. Jadi kesediaan untuk memahami perbedaan inilah yang akhirnya membuat orang lain merasa dihargai, merasa dipahami, merasa diterima gitu. Sehingga hal ini jadinya menampilkan ketulusan dan juga kecantikan hati yang bisa dirasakan oleh orang lain, seperti itu. Oke, menerima perbedaannya itu susah-susah gampang gitu ya Mbak Ivon ya. Bagaimana kemudian Iya. saya berhadapan, semisal saya berhadapan sama Mbak Ivon gitu ya. Terus di Iya. depan, di pandangan saya ada angka 6, tapi dari sisi Mbak Ivon kelihatan angka 9. Nah, akan Iya, berantem terus, betul. nggak akan selesai-selesai gitu ya. Nah, ini yang Iya. mungkin menjadi sudut pandang yang harus benar-benar apa ya, kita lebih bijak lagi untuk kemudian melihat dari sisi saya 6, dari sisi Mbak Ivon 9. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Bagaimana sudut pandangnya aja yang harus dibuka open minded ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Menjadi diri sendiri. Nah, ini yang kemudian banyak orang mencoba copycat untuk menjadi sosok yang lain. Nah, orang yang inner beauty ini tidak harus mencontoh orang lain, menduplikasi orang lain, menjadi diri sendiri dengan apa adanya pun sudah memiliki apa ya, yaitu kecantikan yang terpancar. Gimana nih? Iya, oke. Seringkali mungkin kan kita kalau lihat ya kayak tren-tren pakaian dan juga mungkin ya update-update gitu ya, semakin hari semakin baru gitu. Nah, seringkali kita berusaha mungkin menampilkan sesuatu itu bukan untuk diri kita, tapi untuk diterima ataupun dihargai oleh orang lain gitu. Dan hal ini juga yang sering akhirnya membuat orang jadi insecure. Mungkin membanding-bandingkan dirinya sama orang lain gitu kan, karena kok aku kayak gini, kok aku nggak kayak gitu. Akhirnya jadi dia nggak nyaman sendiri gitu. Namun seseorang yang punya inner beauty ini, dia akan memiliki rasa nyaman dengan dirinya sendiri dan akan berusaha jadi yang terbaik versi dirinya sendiri. Ketika ada misalnya tren baru, dia akan punya filter, akan melihat lagi mana sih yang kira-kira nyaman buat dia dan mana yang enggak gitu. Ketika itu nggak nyaman ya dia nggak akan ambil itu gitu. Ketika itu membuatnya nyaman mungkin dia bisa jadi update juga gitu. Jadi lebih ada filternya gitu.
Nah, ketika cukup bisa nyaman dengan diri sendiri, cukup bisa memahami diri, akhirnya bisa membentuk citra diri yang positif. Ketika kita punya citra diri yang positif, kita juga bisa menebarkan itu ke lingkungan gitu. Jadi orang-orang dengan inner beauty ini, dia akan bisa fokus pada kualitas dalam dirinya, sehingga kecantikannya atau sikap-sikap baiknya itu akan semakin bersinar dengan caranya sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, Tuhan pasti sudah menciptakan kita dengan sosok dan karakter yang unik. Tidak akan ada Yvonne Hartarto 2, 3, 4, tidak ada Raden Ya, Madrias 2, 3, dan 4 ya Mbak ya. Pasti sudah terbaik versinya Tuhan diciptakan kita sebagai manusia ke dunia ini karena percayalah, you're beautiful just the way you are gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Yvonne sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita selalu bisa menjaga diri kita untuk tetap memiliki inner beauty, apalagi di masa pandemi stresornya banyak. Kita harus bisa-bisa pintar-pintar, bijak-bijak menjaga diri ya. Terima kasih Mbak Yvonne, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, herpes. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar herpes, seputar kesehatan kulit kita gitu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Henry Tanojo SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Utama Melania Surabaya dan Jember. Selamat pagi Dr. Henry, apa kabar? Pagi Mas Raden. Oke, kalau Surabaya ini nih, piye kabare rek gitu ya. Kabar api-api wae. Api-api wae. Oke, Dr. Henry, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin sering muncul di kawasan tropis seperti Indonesia. Kan kita rentan terkena penyakit kulit gitu kan. Makanya kita butuh SPKK nih untuk menjelaskan tentang salah satu penyakit yang sering muncul gitu ya. Itu namanya herpes. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan secara singkat, penyakit apa herpes ini dan disebabkan oleh apa ini, Dok? Sebenarnya penyakit herpes ini kan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan herpes viridae. Nah, herpes viridae ini merupakan suatu virus DNA yang secara terminologi herperin itu artinya dia menjalar. Nah, seperti gejala kulit yang ditimbulkan oleh virus ini, lesi atau tanda-tanda yang ada di kulit itu dia sifatnya menjalar atau menyebar berupa lepuh kebanyakan di kulit. Dan ini terutama disebabkan oleh jenis virus herpes yang herpes simplex 1, herpes simplex 2, atau mungkin herpes zoster. Oke. Berarti itu jadi beberapa penyebabnya gitu ya, Dok ya. Nah, kalau mungkin jenisnya sendiri, Dok, jenis herpes ini ada apa aja? Kalau kita udah ngomong herpes, itu sebenarnya herpes viridae itu familia yang besar. Virusnya banyak banget macam-macamnya. Digolongkan di subfamilia, kalau masih ingat pelajaran biologi dulu zaman SMA ya, ada subfamilia. Nah, subfamilianya itu subfamilia alfa, beta, sama gamma. Terdapat banyak sih sebenarnya herpes ini, tapi konon yang bisa menginfeksi manusia itu hanya beberapa tipe. Katanya ada sekitar 9. Contohnya seperti HSV1, dikasih angka nomornya Mas Raden. HPV1, HPV2, varicella zoster virus, cytomegalovirus atau yang disebut HPV5, HPV6 dan lain sebagainya. Jadi itulah tipe-tipe atau subfamilia dari herpes viridae ini sendiri. Oke. Yang paling susah penanganannya ini jenis herpes yang mana ini, Dok? Nah, good question. Sebenarnya sih setiap jenis herpes ini dia sebenarnya punya gejala yang nggak sama. Dan kalau kita ngomong relatif, kita ngomong yang paling susah itu juga sebenarnya relatif. Karena juga bergantung bukan pada virusnya, juga bergantung pada imunitas atau daya tahan seseorangnya. Oke, berarti bergantung pada daya tahan tubuh seseorangnya juga gitu ya. Tergantung bagaimana ketahanan tubuh, kesehatan tubuh dari orang ini sendiri. Nah, kalau kita ngomongin tentang yang tadi disebutkan, sebenarnya yang paling banyak sering muncul kasus herpes yang mana ini, Dok? Nah, karena saya sebagai seorang spesialis kulit dan kelamin, dalam praktek sehari-hari, sebenarnya ini cukup lazim untuk kita temukan.
apalagi yang golongan herpes viridae ini kan virusnya banyak banget gitu ya. Dan dalam sehari-hari mungkin seperti herpes simplex virus, herpes simplex yang ada di sekitar mulut, ada di sekitar kelamin, dan juga varicella zoster virus itu cukup kita temukan. Tapi sebenarnya juga banyak juga yang OTG yang nggak ada gejalanya gitu, Mas Raden, dan mereka tentu nggak ke praktek kita. Oh gitu, berarti ada juga ya OTG untuk versi herpes ya? Iya, betul. Tidak hanya untuk COVID, tapi juga OTG untuk mereka yang herpes juga ada istilah OTG-nya juga, dan akhirnya mereka nggak ngerasain apa-apa dari herpesnya, mungkin nggak terlalu tampak di permukaan kulit kali ya dok ya. Nah kalau nggak tampaknya, ini kan menjadi orang juga tidak bisa mendiagnosis bahwasanya mereka mengalami herpes kan. Nah tapi kalau untuk mereka-mereka yang mengalami herpes dan kebetulan muncul di kulit gitu ya, yang mungkin sering muncul kan yang mungkin dia ada apa sih kayak melepuhnya gitu ya dok ya. Nah itu di bagian mana saja yang biasanya rentan mengalami herpes ini? Good question juga. Jadi kita nggak bisa terlalu seperti kalau herpes berarti pasti di tangan gitu ya. Tergantung jenisnya yang mana juga. Nah, setiap virus herpes ini mempunyai predileksi atau lokasi kesukaan favorit virus yang juga nggak sama. Contohnya seperti herpes simplex virus tipe 1 dan tipe 2 itu kebanyakan di sekitar mulut sama kelamin. Kemudian varicella zoster virus, dia namanya suatu cacar api atau cacar ular, dia juga sama ya, tergantung di lesi dia atau di kulit mana yang dia mengenainya, bisa di dada, di kaki. Jadi tidak bisa terlalu kita seragamkan sebenarnya Mas Raden. Nggak bisa diseragamkan ya? Oke. Nggak bisa. Oke, berarti kalau ngomongin faktor risiko, nah kita kan harus ngomongin juga faktor risiko untuk kemudian bagaimana cara menghindari atau mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya penyakit herpes ini sendiri. Makanan, pola hidup, gaya hidup ini berpengaruh nggak kalau orang bisa berpotensi mengalami herpes, dok? Oke, saya setuju bahwa gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat terutama itu mempengaruhi risiko seseorang untuk terkena herpes virus. Terutama pada contohnya seperti herpes simplex virus 1 dan 2, gonta-ganti pasangan seksual, itu juga membuat seseorang rentan terpajan dengan virus herpesnya tersebut. Sedangkan kalau penurunan imunitas secara global yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kecapean, banyak pikiran, stres, bergadang, itu juga menyebabkan seseorang turun imunitasnya sehingga virusnya menang. Kalau pada kasus seperti varicella zoster virus yang cacar api atau cacar ular tadi, nah itu dia jadinya aktif kembali virusnya, jadi gejalanya muncul. Nah, kalau makanan, saya suka sekali pertanyaan ini, karena orang Indonesia itu sedikit-sedikit semua dikaitkan sama makanan. Padahal sebenarnya ya nggak ada korelasi. Seperti kemarin corona juga gitu kan, semua orang tanya, saya nggak boleh makan apa kalau kena corona. Itu sebenarnya nggak terkait, karena infeksi virus ya virus. Jadi herpes tidak disebabkan oleh karena makanan. Jadi ini bukan alergi makanan. Tapi pada seseorang yang kurang gizi, kata kuncinya di kurang gizinya bukan di jenis makanannya, maka daya tahan tubuh kita juga jadinya kurang baik. Ketika daya tahan tubuh jadi kurang baik, otomatis tubuh kita nggak kuat, virusnya menang. Maka kita rentan terkena virus. Nah itu ya, berarti kembali lagi ke imunitas tubuhnya yang berasal dari makanan gitu ya. Yes, nah, kalau untuk mengetahui seseorang ini mengalami herpes atau tidak, ada nggak tanda yang pasti atau signifikan bahwa oke, ini orang didiagnosis mengalami herpes gitu dok? Oke. Wah, pertanyaannya bagus semua hari ini, perfect tuh, saya suka. Jadi walaupun sebenarnya jenis virus herpes ini setiap virusnya itu mempunyai gejala yang nggak sama, tapi ternyata ada yang membuat mereka kenapa kok satu golongan virus gitu ya? Kenapa kok mereka disebut infeksi virus herpes viridae? 6 gejala tanda khas dari mereka itu yang pertama ubiquity, artinya dia sangat lazim untuk kita temukan dari masyarakat. Konon kalau survei yang di Amerika Serikat itu 50% masyarakatnya udah memiliki infeksi herpes 1 dan 2. Nah, jadi sangat banyak sekali. Ya, OTG itu banyak, tapi nggak semua OTG akhirnya bergejala. Gitu ya. Betul. Kemudian latensi itu artinya virusnya bisa dorman, virusnya diam, tidur, tidak menimbulkan gejala sesuatu, sehingga dia nggak ada tanda apa-apa. Dia diam gitu aja si virusnya. Terus incurability itu karena sifat virusnya sendiri yang karakternya dia sembunyi, seseorang cenderung untuk tidak mengobatinya. Gue nggak ada masalah, saya nggak ada masalah kok, ngapain saya berobat gitu ya. Terus reactivations artinya virusnya itu bangkit dari kubur Mas Raden. Jadi mereka yang awalnya OTG, virusnya jadi aktif. Nah, itu udah nyala lagi itu. Jadi virusnya nyala aktif karena faktor tertentu, akhirnya dia bergejala lah orang itu sendiri. Terus berikutnya karakternya yang selanjutnya ada unapparent infection.
yang dimana artinya dia terinfeksi tapi nggak ada gejala, yaitu yang tadi yang dia OTG itu. Dan terakhir opportunistik, artinya kalau mereka-mereka yang mempunyai kerentanan terhadap suatu daya tahan tubuh, HIV, AIDS, atau penurunan kayak kanker, minum obat-obatan tertentu, mereka lebih mudah terjangkitin virus herpes ini. Oke, berarti itu tadi banyak ya, tapi ya nggak ada gejala yang terlalu khas, jadi ya memang akhirnya susah untuk kita spesifikkan. Oke, tidak ada gejala yang khas banget yang bisa dipukul rata ke semua orang gitu ya, Dok? Betul, ya. Oke, betul. Nah pertanyaannya kemudian adalah apakah penyakit ini penyakit kronis atau bisa menjadi kronis pada ujungnya nih, Dok? Oke, kronis itu sebenarnya bicara mengenai durasi waktu ya, bukan yang kalau kita kayak lihat di TV itu bukan ya kronis, wah penyakitnya benar kronis, artinya bahaya, sebenarnya bukan. Artinya kalau kita sudah mengenai kronisitas, ini bukan penyakit yang kronis, tapi lebih tepat kita sebut sebagai suatu penyakit yang karakternya laten. Karena penyakit ini memang menetap pada seseorang yang tadi OTG dalam durasi waktu yang cukup lama, sampai akhirnya dia bergejala. Oke, berarti memang kita harus tahu nih apa arti kronis dan juga mungkin yang salah satunya adalah akut gitu ya. Jadi mungkin harus agak-agak ada beda ya antara kronis dan juga akut. Harus dibahas sendiri kelihatannya itu Mas Raden nanti ya. Nah pertanyaannya kemudian tadi saya sebut bahwa apakah memang rentan di Indonesia ini terjadi penyakit kulit salah satunya herpes, Dok? Kalau kita ngomong Indonesia, sebenarnya virus ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai macam belahan dunia. Dan terus terang kalau di Indonesia sih penelitian mengenai jumlahnya berapa banyak belum ada, tapi cukup sering untuk kita dapatkan sehari-hari, Mas Raden. Apalagi dia satu golongan virus yang sangat besar, sehingga ya mau tipe A, B, C, D katakanlah seperti itu ya banyak. Faktor iklim juga pengaruh nggak, Dok? Untuk mengenai iklim, terus terang belum terdapat penelitian lagi-lagi di Indonesia yang membahas mengenai iklim ya. Tapi terdapat satu penelitian yang dilakukan di Jepang, kalau nggak salah oleh Masamitsu dari Kobe, Jepang, mengatakan bahwa ternyata pajanan sinar UV itu selama musim panas dikatakan menyebabkan kekambuhan seseorang yang terkena infeksi virus herpes simplex 1. Oke ya. Oke, ini sangat luar biasa. Ini penjelasan dari Dr. Henry sangat mendetail sekali. Kita ingin juga nanti membahas mungkin gimana nih cara mengatasinya gitu kalau orang akhirnya mengalami herpes gitu ya, Dok. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar herpes, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar herpes dan kesehatan kulit kita gitu ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Henry Tanojo SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Utama Melania Surabaya dan Jember. Kita lanjut lagi ke Dr. Henry. Dok, kalau kita ngomongin tentang herpes gitu ya, tadi kan ada beberapa faktor risiko, entah itu dari faktor iklim atau cuaca mungkin gitu ya, dan beberapa faktor risiko yang lain. Nah ini yang sering juga menjadi pertanyaan kalau kita ngomongin satu penyakit tertentu, faktor genetik, ini ada hubungannya nggak dengan herpes gitu, Dok? Karena dia merupakan suatu infeksi virus, jelas dia bukan disebabkan oleh karena faktor genetik, sehingga dikatakan dia nggak menurun. Oke, apakah bisa menular, Dok? Iya, kalau menular pasti karena dia infeksi virus ya, sehingga setiap orang berpotensi untuk terkena herpes. Oke ya, karena dia infeksi virus berarti bisa menular gitu ya, Dok ya. Media penularannya? Betul. Kalau kita bicara media, sebenarnya yang paling tinggi adalah skin to skin kontak, kontak sentuhan, serta droplet. Skin to skin contact dan juga droplet ya. Oke, Dok, sebelum lanjut kita ada DM Instagram dulu, Dok, dari pemirsa Bincang Saati yang mau tanya-tanya ke Dr. Henry nih. Kita bacakan terlebih dahulu dari @Riani Suryani. Dok, saya baru tahu kalau suami saya ada riwayat herpes oral HSV1 dari kecil dan muncul beberapa tahun sekali, nggak nentu gitu kali ya. Nah, apakah bisa menular ke saya dan bisa ke arah genitalia? Gimana nih, Dok? Kalau virusnya dalam fase aktif, dia mungkin saja untuk menular ya.
Dan kalau kita ngomong resiko penularan pasti selalu ada. Yang penting dalam penularannya ada gejalanya atau tertularnya seperti apa, karena kembali lagi ke daya tahan tubuh kita sendiri masing-masing. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua, apakah ke arah genitalia? Bisa. Jadi memang herpes simplex tipe 1 dan tipe 2 itu sangat terkait dengan antara oral dan genitalia. Jadi interchangeable, bisa satu atas ke bawah, bawah ke atas gitu maksudnya Mas Raden. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Riani ya. Dan semoga sehat terus untuk Ibu dan juga suami. Terima kasih sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Dok, ini laris pagi hari ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi, dengan siapa di mana Ibu? Mau tanya dokter Henry ya? Iya, boleh dengan Ibu siapa di mana Bu? Ada pertanyaan, kalau misalnya itu herpes yang kena genital. Tuh deh, masuk. Iya, gimana pertanyaannya? Aku Hana ya. Ibu Hana di mana Bu? Di Matraman. Oh, di Matraman, Jakarta ya. Apakah perlu yang kena genital, apakah perlu suntik HPV untuk pencegahannya? Jakarta. Oke, jadi gini. Oke, sudah jelas Dokter Henry? Saya boleh jawab ya? Kita jawab, sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan dok? Jelas banget. Jelas banget ya. Oke, terima kasih Ibu Hana di Matraman, Jakarta. Kita akan coba jawab. Silakan Dokter Henry. Jadi gini, kalau kita sudah bicara mengenai herpes simplex virus, sebenarnya dia bukan HPV ya, human papilloma virus. Sehingga mengenai vaksinasi sebenarnya tidak terkait. Tapi tetap kita sarankan pada seseorang yang sudah aktif secara seksual, bahkan sekarang lebih mudah lagi sudah diminta untuk divaksinasi suatu HPV ya Mas Raden, artinya tidak masalah, justru itu lebih baik. Untuk mengurangi risiko dia terjangkiti human papilloma virusnya. Oke, berarti untuk mereka yang sudah aktif hubungan seksnya sudah boleh, atau kalau yang belum juga gimana nih? Belum juga nggak masalah untuk divaksinasi. Terbukti sekarang di luar negeri udah mulai, Indonesia juga mau mulai, usia muda udah mulai divaksinasi. Tapi ketika seseorang sudah aktif, malah seharusnya harus. Nah, dalam hal dia sudah mendapatkan suatu infeksi herpes simplex virus genitalia, artinya sudah ada faktor kerentanan terhadap infeksi virus, sebaiknya divaksin. Nanti mengenai timing vaksinnya, harus konsultasikan dengan dokter yang akan melakukan konsultasi dengan Bu Hana, baiknya kapan? Gitu. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Matraman ya. Oke, kita lanjut lagi dok. Nah, faktor lingkungan juga pengaruh nggak? Lingkungan maksudnya kebersihan gitu ya? Betul. Virus herpes ini sebenarnya dia berumur pendek ketika di luar inangnya, di luar tubuh inang kita. Katakanlah kita yang kena herpes, terus kita bersin gitu, sebenarnya keluar dropletnya, dia harus kalau bertahan lama gitu ya. Tetapi tetap risikonya selalu ada, Mas Raden. Jadi permukaan yang kotor, kemudian segala sesuatu yang menempel dari dropletnya itu sebaiknya memang dibersihkan. Oke, berarti memang harus bersih banget ya. Apalagi masa pandemi juga kan protokol kesehatan nomor 1 juga gitu. Kita suka ternyata di masa pandemi ini banyak yang mulai sadar ya akan kebersihan yang selama ini ditinggalkan. Ada satu hikmah tertentu ya dok ya. Harus dilihat ya, tapi kita doakan semoga pandemi ini segera usai karena habit bersih kita udah kebentuk kok. Gak apa-apa, pandeminya usai, habit baiknya tetap akan selalu ada gitu. Nah, kalau ngomongin tentang mungkin ada kaitannya dengan Bu Hana tadi di Matraman, Jakarta juga, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan tertentu seseorang ini bisa memengaruhi nggak untuk kemudian orang berisiko mengalami herpes, dok? Setiap orang pasti berisiko terkena herpes. Jadi tidak ada kaitan dengan jenis kelamin, tapi mereka yang memang berusia tua lebih rentan. Mereka yang mempunyai penyakit medis dia akan lebih rentan, dan mereka yang punya penyakit kronis seperti kanker, HIV, AIDS tentu dia lebih mudah rentan terkena infeksi herpes. Oke ya. Nah, kalau untuk ibu hamil, dok, efeknya nih kalau mereka mengalami herpes ini seperti apa? Jadi gini, ini efeknya besar sekali. Jadi tolong diperhatikan pada mereka yang mempunyai riwayat herpes ataupun mereka yang sedang hamil, harus lebih intens dalam pemeriksaannya. Terutama pada kasus-kasus di infeksi yang trimester pertama, harus konsultasi dengan dokter kandungannya dengan segala macam resikonya, karena risiko bisa sampai keguguran janin atau bahkan kecacatan.
terutama kalau disebabkan karena herpes simplex viridae yang jenisnya cytomegalovirus, CMV. Pasti terkenal tuh, cytomegalovirus itu sebenarnya salah satu jenis virus herpes juga. Oke ya, oke, berarti ini memang harus banget diperhatikan gitu ya Dok ya. Oke, Betul, nah kalau saya orang sangat mengalami setuju. gejala-gejala herpes gitu ya, nah ini apa yang harus dilakukan? Harus langsung ke dokter atau mungkin mereka bisa beli obat-obat yang ada di warung? Kan orang Indonesia sukanya kadang-kadang self-diagnosis Dok. Ini saya kena herpes, ini saya enggak gitu. Padahal kita nggak ngerti itu herpes atau enggak. Pernah nggak dokter menemukan kasus-kasus yang mungkin kayaknya agak unik nih, lucu. Ini kayaknya herpes atau bukan nih, orang-orang sudah mendiagnosis secara sendiri gitu Dok. Iya, wah ini bagus sekali. Saya sudah menyampaikan juga ke masyarakat sebelumnya bahwa memang pemeriksaan dokter sangat penting untuk menentukan diagnosis. Jadi saran saya sih terus terang orang masyarakat acap kali mengatakan saya terkena herpes Dok. Tiba-tiba sedikit-sedikit diagnosisnya herpes. Kata orang sana, kata dokter sana, karena apotek sana ini katanya herpes. Nah, saya ada satu foto menarik, mungkin Mas Raden bisa bantu menampilkan. Pas seminggu lalu juga, sebelum saya live sekarang ini ya, pasien datang berobat ke saya panik gitu. Dia bilang ke saya, dokter, saya kena herpes. Dari suatu pasienkes mendiagnosis saya dengan suatu herpes. Nah, kalau kita lihat pada foto punggung pasien ini, fotonya udah tampil mungkin ya. Ada fotonya ya Dok ya? Oke, coba kita lihat foto pasien dokter. Nah, ini Dok. Nah, ini ternyata ini bukan herpes, ini bukan. investasi cacing. Hah? Jadi ini Cacing, bukan Dok? suatu herpes. Nah, inilah pentingnya untuk memeriksakan ke dokter supaya gejala tanda yang herpes kita bisa pastikan ini cacing sebenarnya. Kalau kita zoom in nanti kelihatan urat-urat cacingnya itu. Jadi pengobatan otomatis sebaiknya ke dokter, bukan pasienkes yang sekiranya tidak ada dokternya. Dan golongan antivirus untuk herpes termasuk obat yang dot merah. Artinya harus diresepkan oleh dokter karena tergolong obat yang cukup keras, termasuk dalam obat golongan BG. Harus oleh resep dokter. Oke, jadi memang tidak boleh self-diagnosis juga, harus tetap ke dokter ya untuk konsultasi. Oke Dok, ini laris lagi Dok, ada penelpon lagi, kita sapa lagi ya Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, saya Gina dari Jakarta. Ibu Gina di Jakarta, silakan Bu Gina. Oke. Begini Pak Dokter, saya ini baru lihat juga tapi agak sedikit terlambat melihatnya. Jadi saya mendengar di ujungnya aja. Nah kebetulan sekarang ini kan lagi pandemik. Banyak sekali vaksin-vaksin yang harus kita lalui. Nah salah satunya ada sekarang yang masalah COVID ya. Adakah jeda waktu misalnya gini, kita harus vaksin herpes, ada lagi vaksin hepatitis, vaksin yang sekarang COVID. Kalau misalnya saya melakukan vaksin herpes, terus tiba-tiba saya nanti vaksin khusus COVID, apakah bisa berbarengan dalam 1 tahun? Apakah yang mana lebih dulu yang harus dilakukan? Apakah juga vaksin herpes itu harus melalui prosedur yang berlaku? Misalnya kita harus melalui dokter juga, atau kita memang datang ke dokter terus kita mengajukan, saya mau vaksin ini dong Dok, gitu loh. Karena kan sekarang vaksin-vaksin itu banyak sekali ya yang harus kita lakukan, banyak sekali kayak misalnya vaksin rubella, vaksin hepatitis, itu kan penting tuh Dok. Jadi bukan hanya COVID-nya aja gitu loh. Bagaimana menurut dokter? Oke, Dokter Henry sudah jelas Dok? Jelas. Oke, baik, terima kasih Bu Gina di Jakarta, kita akan coba jawab, silakan Dokter Henry. Karena sekarang kita sedang masa pandemi corona, tentu prioritas nomor 1 adalah vaksin corona. Sedapat mungkin kalau bisa dapat akses untuk vaksin corona, that's the first priority. Karena itu yang kita harapkan sekarang untuk mengatasi pandemi. Mengenai vaksin-vaksin yang lain, sebenarnya bisa diatur tidak sampai jarak 1 tahun kok sebenarnya. 1 minggu, 1 bulan pun bisa berjarak, Gina. Jadi mengenai nanti komposisi urutan vaksinnya itu sangat bergantung pada tiap merek dan tipe virusnya. Karena tipe vaksinnya itu yang perlu dikonsultasikan lagi-lagi ke dokter Mas Raden. Mengenai setelah tadi saya dapat vaksin corona, kan kalau corona ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang jarak 14 hari, ada yang jarak 28 hari. Nah itu selang-selingnya harus diatur Mas Raden memang. Saya suka dengan pertanyaan Bu Gina bahwa dia sangat aware dengan vaksin. Thanks God, masih banyak sekali masyarakat Indonesia ternyata sangat aware dengan vaksin, dan memang betul untuk urutannya harus konsultasi ke dokter. Oke,
Harus konsultasi ke dokter untuk menentukan jeda betul. waktunya gitu ya dok ya? Jeda waktu. Banyak sekali klinik-klinik vaksinasi dan itu bisa dikonsultasikan ke mereka. Termasuk puskesmas pun juga bisa untuk yang wajib. Tapi kalau untuk swasta bisa ke dokter swasta di rumah sakit manapun atau klinik tertentu. Oke, intinya tetap aman asal jeda waktunya diatur sedemikian rupa, konsultasi ke dokter gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Gida dan tetap semangat dan tetap sehat selalu. Thanks God. Yang resist agak kurang gitu ya untuk vaksin ya. Oke, dokter, nanti di segmen terakhir kita akan membahas bagaimana kemudian herpes ini kan menjadi salah satu masalah kulit. Nah, kita akan berfokus gimana caranya supaya kulit kita tetap sehat sempurna gitu ya dok ya. Baik, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar herpes, masih bersama dengan Dr. Henry Tanojo SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Utama Melania Surabaya dan Jember. Dok, kepotong tadi ya, break gitu ya. Nah, pemeriksaan dan pengobatan untuk herpes ini sendiri apa, Dok? Kalau pemeriksaan sebenarnya tidak ada pemeriksaan yang khusus banget, tapi dokter tetap perlu melakukan pemeriksaan terkait gejala tanda pemeriksaan yang di tubuh ya, bukan yang di laboratorium, terhadap gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Kemudian kalau untuk pengobatan tentu kembali gejala atau jenis atau penyakit herpesnya yang mana. Berbeda-beda ya. Bisa obat oles, bisa mungkin nggak diberi obat minum, mungkin dengan obat minum antivirus, itu semua sangat bergantung pada gejala pasien. Oke. Ada potensi rekurensi dok, kembali kambuh? Sangat ada. Mengingat memang salah satu jenisnya adalah virus ini, salah satunya tadi adalah virus yang laten dan reactivations, maka saya bilang ke pasien biasanya dia bisa bangkit dari kubur gitu ya, nyala lagi gitu ya. Oke, kembali lagi berarti pola hidup sehat juga ini pengaruh gitu ya dok ya. Oke, dan pandemi mengajarkan kita untuk hidup jauh lebih sehat. Lebih sehat, Oke. betul. Nah kalau ngomongin tentang sehat secara fisik salah satunya juga harus kulit dong. Ini nggak afdol rasanya kalau nggak nanya ke SPKK, nggak ngomongin tentang gimana tipsnya supaya kulit kita sehat sempurna. Ada nggak sih dok, maksudnya kayak tips-tips yang mungkin bisa dokter bagikan untuk kita di rumah gitu ya. Prokes udah jalan nih, sekarang kita prokes dalam hal menjaga kesehatan kulit. Gimana nih dok? Jadi memang kita diajarkan bahwa kulit ini kan sebenarnya suatu organ tubuh kita yang paling luas itu justru kulit kita. Nah, secara garis besar kesehatan kulit ini penting untuk dilakukan baik dari dalam juga dari luar, Mas Raden. Ada suatu teori, namanya teori aging exposome. Gambarnya mungkin sudah sempat saya lampirkan. Gambar yang bulat dengan banyak bulat-bulat di sekitar lainnya itu gambaran yang paling penting itu diambil dari salah satu jurnal. Dikatakan dalam hidup kita itu ternyata kita banyak terpajan oleh berbagai macam faktor yang di lingkungan, yang akhirnya faktor-faktor ini berdampak negatif terhadap kesehatan kulit kita. Skin aging ini ya dok ya? Kalau kita lihat itu ya, betul. Sehingga salah satu atau salah banyaknya yaitu kita bisa lihat di gambar itu, seperti pajanan sinar matahari yang berlebihan, rokok, kemudian suhu panas, nutrisi, stres, kurang tidur, bergadang, polusi, ini semua ternyata faktor-faktor yang penting untuk membuat kulit kita juga nggak aging, nggak stres, nggak tampil sempurna gitu ya. Nah, otomatis faktor-faktor ini harus kita pertimbangkan. Kalau mengenai seperti perawatan kulit, seperti skincare, sabun, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulitnya, Mas Raden. Nggak bisa dipatok rata lagi ya. Gitu. Tapi berhati-hatilah juga dengan skincare, karena banyak sekali oknum-oknum yang dewasa ini menjual hasil yang apapun yang sifatnya instan atau mungkin cukup menarik putih dan lain-lain, yang sebenarnya itu adalah obat golongan keras yang tidak boleh diberikan atau dijual dengan cara bebas, termasuk cara-cara MLM. Gitu. Karena sekarang banyak sekali skincare dijual cara MLM. Nah, selain bahan aktif yang tersebut juga penting menjaga keseimbangan skincare. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh kurang juga, pas-pas aja lah gitu ya. Pas-pas aja ya. Baik dari segi kualitasnya ataupun dari segi kuantitasnya. Nah sekarang kan yang ngetren adalah glowing. Benar-benar glowing. Everyone wants to be glowing gitu kan mukanya. Nah apakah glowing itu selalu sehat dong? Dan kalau ngomongin orang kan identiknya definisi cantik, bersih, sehat itu adalah glowing dan putih gitu. Nah akhirnya semua orang pukul rata ketika ada satu artis pakai produk A, semua ikut. Padahal sebenarnya ini harus disesuaikan dengan karakter kulit masing-masing nggak sih dok sebenarnya?
Ya, jadi gini, setiap orang sudah punya tipe kulit, warna kulit yang nggak bisa dirubah, dan kita nggak bisa protes dan marah dengan warna kulit kita. Ya, itu kebanggaan kita, identitas. Kasar ngomongnya, zebra nggak pernah protes kenapa kulitnya hitam putih ya. Ya itu memang identitas dia. Kita manusia juga sama. Ada yang berwarna kulit putih cerah dan hitam dan lain-lain. Itu bagus. Artinya itu variasi tipe kulit kita. Glowing adalah bonus karena kulit kita sehat. Itu kuncinya di situ, Mas Raden. Jadi kulit yang sehat memang dia akan berpendar. Betul, berpendal ya. Oke. Jadi glowing itu adalah bonusnya karena perawatan kulit yang sesuai. Bukan diputihkan ya, karena diputihkan itu suatu istilah yang lain. Jadi merubah warna kulit supaya menjadi putih. Oke. Kalau orang yang satu juga ketika orang mau ngomongin kulit yang sehat adalah mereka suka melakukan peeling. Peeling it's okay dengan rentang waktu berapa lama minimalnya, Dok? Ini kembali lagi jenis orangnya, kulitnya apa, problemnya apa, jenis peelingnya apa. Tapi sebaiknya sih dilakukan atas indikasi yang diberikan oleh dokter, tidak boleh berjarak terlalu dekat, tapi harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Apakah 14 hari, 28 hari, atau lebih daripada itu, kita lihat kondisi pasiennya dan bahan yang digunakan. Oke. Asupan makanan juga penting, Dok, sangat untuk kemudian penting. membantu. Sangat penting. Biasanya apa yang harus dikonsumsi sekali. dan contoh-contoh makanannya seperti apa gitu? Mungkin bisa membuat kulit kita menjadi jauh lebih sehat. Sebenarnya kembali lagi, saya suka konsep zaman dulu kita lama ya. Saya nggak tahu kalau anak-anak zaman now ini masih tren nggak yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu adalah sebuah mnemonik yang cukup baik menjadi patokan kita. Jangan kurang juga jangan over. Dan lagi-lagi semua sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau perlu konsultasikan dengan dokter, atau pemeriksaan juga sebenarnya Mas Raden yang bisa kita lakukan untuk mengetahui jenis gen tubuh seseorang tertentu itu perlu makanan yang seperti apa. Itu sekarang sudah ada jenis, ada pemeriksaannya. Jadi lagi-lagi so personalized, tidak bisa dipatok rata. Tidak bisa dipatok rata ya. Pokoknya semuanya harus sesuai dengan karakter sehat, dari kulit masing-masing orang dan bagaimana latar belakang kesehatannya ya. Baik, terima kasih Dr. Henry. Pagi hari ini sudah berbagi bersama kami jauh-jauh dari Surabaya. Kita ketemuan secara virtual gitu ya, Dok ya. Semoga sehat-sehat terus untuk Dr. Henry dan juga untuk keluarga di rumah. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai biar kalau bisa main ke studio gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Henry. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 088980105000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahati.tv. Saya Raden Madrias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.